Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'd. Pujian dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan, bulan maghfirah, bulan rahmat yang Allah kucurkan bagi orang-orang yang senantiasa berusaha, berikhtiar menjadi bahagian golongan orang-orang yang Allah cintai, golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam bagi penghulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa terus istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah berharap mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita semua sudah melaksanakan dan sedang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Tentunya hari-hari di bulan suci Ramadan mungkin agak sedikit berbeda dengan hari-hari yang lalu. Ya, biasanya mungkin kita makan pagi, siang, atau sore hanya 2 lauk, yang satu misalnya sayur, yang satunya lagi adalah lauk. Tetapi di bulan suci Ramadan, di kebiasaan ya rumah-rumah muslim itu tidak 2, minimal 3. Ada sayur, ada lauk, ada untuk bukaan, entah itu kurma, es buah, es campur, atau apapun itu, ya, minimal 3. Ya, alhamdulillah kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat merasakan nikmatnya berpuasa dan nikmatnya berbuka di saat azan maghrib. Tetapi apakah kita pernah merenungi asal dari makanan yang kita makan? Bagaimana nasi yang enak yang kita makan awalnya seperti apa? Nah, di sini di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya, dari mana asal makanannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita jangan hanya dapat menikmati makanan ya saat berbuka, saat berpuasa, saat sahur, ataupun hari-hari yang sebelumnya, tetapi juga memperhatikan asal makanan yang kita makan. Seperti misalkan ikan yang kita olah menjadi ikan balado misalkan. Nah, ikan yang kita olah menjadi ikan balado, kita perhatikan, kita tadaburi bahwa bagaimana cara mendapatkan ikan itu. Ada yang berasal dari air tawar, ada ikan yang berasal dari air laut dengan berbagai macam warna dan bentuknya. Itu semua adalah makhluk atau hewan ciptaan Allah yang ada di darat maupun yang ada di laut, yang Allah ciptakan untuk kita. Ikan, ayam, sapi, dan yang lain-lainnya. Itu adalah hewan-hewan yang Allah berikan pada kita. Hewan-hewan yang halal yang boleh kita makan. Ya. Bagaimana pula kita memakan nasi? Ketika kita makan nasi, sudahkah kita pernah merenungi nasi yang kita makan itu asalnya seperti apa? Bagaimana prosesnya? Kalau kita mungkin rumahnya dekat dengan sawah, tentu satu ketika kita pernah melihat, memperhatikan bagaimana petani itu menanam padi, ya, menanam padi
Bagaimana prosesnya kita akan melihat. Nah, setelah ditanam padinya kemudian tumbuh biji-bijian dari padi tersebut, maka itu yang dinamakan gabah. Nah, ketika gabah sudah layak untuk dipanen, maka dibawa ke tempat penggilingan beras. Ketika gabah dibawa ke tempat penggilingan beras, maka menjadi beras baru bisa kita olah. Artinya, nasi yang kita makan prosesnya begitu sangat panjang dan tidak melalui proses waktu yang cepat. Ada beberapa bulan sampai bertemu dengan kita di rumah nasi yang kita makan itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana Allah itu memberikan apa-apa yang ada di bumi ini, ya, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan, yang menjadi bahagian yang kita dapat nikmati. Masya Allah. Ketika kita merenungi itu semua, maka akan menjadi bahagian kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari mana pula kita mendapatkannya? Ini pula harus diperhatikan. Cara mendapatkan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita pun harus diperhatikan. Hendaknya dengan cara yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, dan cara-cara yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita memakan atau meminum sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita bukan sesuatu yang halal, tetapi justru sebaliknya, sesuatu yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu solehah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita merenungi, mentadaburi dari mana asal yang kita makan, tumbuhan, hewan, siapa yang menciptakan itu semua, siapa yang menyediakan itu semua, tentulah sudah ada jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Karena kita sudah mentadaburi itu semua, dan dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada 3 aspek yang akan kita miliki. Yang pertama akan ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah syukur kita kepada Allah, karena Masya Allah, apa yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, yang kita jumpai adalah bahagian yang Allah siapkan untuk diri kita manusia. Maka begitu sangatlah harus hakikatnya kita semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karunia, nikmat dan anugerah kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, rasa syukur yang bertambah itu menjadi bahagian semakin sempurna manakala syukur itu kita aplikasikan dengan semakin taatnya kita kepada Allah. Semakin taatnya kita kepada Allah, semakin giatnya kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini kita semakin semangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana rasa syukur itu kita sempurnakan kembali dengan cara menjadi bahagian orang-orang yang bermanfaat, menebar kebaikan demi kebaikan, tidak pernah lelah di dalam menebar kebaikan di dalam setiap sisi kehidupannya. Desah nafas kehidupannya selalu diisi dengan sebuah nilai kebaikan demi kebaikan. Setiap harinya ia selalu menebar nilai manfaat, baik kepada dirinya sendiri yang memiliki hak, kepada keluarganya yang terdekat yang ia cintai, maupun kepada masyarakat dan khususnya bagi agama ad-dinul Islam. Maka hendaknya sebagai orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, apa yang kita makan, apa yang kita minum, ketika kita mentadaburinya dengan baik, dengan benar, maka kita akan semakin bersyukur kepada Allah, semakin menjadi taat kepada Allah, dan semakin semangat di dalam menebar nilai kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah dalam sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan dengan emas yang begitu sangat luar biasa Allah kasih pada kita, dan mudah-mudahan tidak kita sia-siakan. Semakin pandai bersyukur,
semakin mau berbagi kepada orang lain, menebar nilai kebermanfaatan, menebar ilmu apa yang kita miliki, dan menjadi lebih taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sebuah nilai manfaat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanyalah dari diri saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.